Pemirsa channel Pristio yang budiman, saya sekarang sedang berada di kaki Gunung Meratus, yaitu kaki gunung yang membentang di Pulau Kalimantan, dan kita dapat lihat betapa indah alam yang kemudian berada di sekitar kita. Tetapi hari ini dan seterusnya memang ada rasa kekhawatiran fenomena alam ini akan berubah, di mana kita lihat misalkan ada di belakang saya ini salah satu danau yang sesungguhnya tidak tercipta secara alami, tetapi danau sisa peninggalan penambangan batu bara yang ditinggal begitu saja oleh penambang, yang dimana kita ketahui sebetulnya secara aturan dia harus ditutup ulang. Lalu kalau kita lihat di kiri kanan ini, kita bisa lihat sekarang ini yang tadinya alam hutan perawan, sudah banyak bagian yang kemudian berubah menjadi hutan kelapa sawit. Bisa dilihat kiri kanan menghijau memang. Yang tadinya ini hutan belantara, tetapi sudah menjadi milik Persero dan jadi kebun kelapa sawit. Nah, ini sekedar informasi bagi kita sekalian yang saat ini kebetulan saya sedang berjalan atau beristirahat dalam rangka perjalanan penginjilan saya ke pedalaman Kalimantan, secara khusus di Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur. Semoga pemirsa Pristio dapat informasi, dan jika tertarik untuk melihat keindahan pegunungan Meratus, bisa datang dan kemudian bersama-sama dengan kami ataupun datang sendiri untuk melihat keindahan alam yang luar biasa. Di dalam perjalanan saya kali ini, saya akan mengunjungi beberapa rumah keluarga, di mana rumah keluarga itu adalah menjadi rumah ibadah dalam rangka penginjilan saya, dan saya terus menyemangati dan mengukuhkan iman pengharapan mereka, karena ada banyak keluarga, beberapa pribadi yang baru saja mengubah keyakinan mereka, yaitu meyakini Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dimana pemirsa Pristio ketahui di kaki pegunungan 500 ini ada banyak sekali suku dan warga kita yang masih memiliki keyakinan dalam agama keharian. Semoga kita akan dapat melihat video selanjutnya. Terima kasih. Ya, pemirsa channel Pristio, ini sekarang sudah berada di ambang senja, kurang lebih jam 5:30 waktu setempat di Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur, di desa Mempahe di kaki Gunung Meratus. Suasana jalan yang saya lewati memang relatif masih bisa dilewati oleh kendaraan roda 4, tapi dengan catatan harus double gadan, jadi dipasang double untuk melewati. Dan tidak lama lagi kami akan berbelok sebelah kiri, dan saya akan nanti menitipkan mobil dan hanya boleh jalan setapak. Bapak Ibu pemirsa, jauh sekali dari satu rumah ke rumah yang lain, tetapi saya harus datang dan menyemangati saudara-saudaraku seiman, karena banyak sekali warga yang membutuhkan dorongan semangat. Mereka menjadi bertanya-tanya kenapa ibadah tidak dilakukan lagi. Mereka berkomentar kalaupun ibadah secara mandiri itu kurang sreg rasanya. Mereka ingin dengar pengkhotbahnya. Maka untuk itu hari ini saya mengkhususkan diri datang berjumpa ke beberapa rumah warga, meskipun jarak dari satu rumah ke rumah yang lain cukup jauh, tetapi saya melakukannya dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, saudara. Lembah Ngarai yang sesungguhnya secara alamiah cukup indah, tetapi jarang sekali orang-orang mau datang berkunjung ke tempat ini. Dan di kampung inilah salah satu binaan atau tempat penginjilan saya, walaupun sekali lagi harus melewati ruang dan cuaca serta keadaan alam yang cukup menantang, tapi puji Tuhan saya selalu diberi kekuatan untuk melaksanakannya, dan semoga ini terus akan berlanjut sampai nanti boleh saya menghantar kemandirian dalam iman pengharapan mereka, dan mereka bisa melakukan ibadah secara mandiri. Biarlah Tuhan selalu memberi kekuatan kepada saya. Dan sekali lagi jangan lupa beri dukungan untuk memberikan subscribe pada channel saya ini dan share kepada banyak teman. Setiap Pristio, saya sekarang sampai di salah satu rumah warga, dan saya berkunjung
ke rumah warga ini atas permintaan mereka, dan kebetulan memang saya biasanya paling lama 1 bulan sekali akan mengunjungi warga di tempat ini karena banyak sekali warga yang berharap kedatangan saya dan merupakan warga yang ingin mendapat pembinaan untuk memperteguh iman pengharapan mereka. Mari kita masuk ke dalam rumah satu keluarga ini, pemirsa. Nanti tentu saya akan bertanya kepada mereka bagaimana perkembangan keyakinan mereka, apakah mereka sudah bisa mandiri untuk berdoa dan sebagainya. Mari kita masuk. Iya, mantap. Nah, pemirsa, saya sudah ditunggu oleh beberapa warga di dalam rumah. Nanti kita akan sedikit bincang-bincang. Ini ada saudara saya, Pak Pranewo. Beliau ini salah satu pribadi yang didaulat menjadi petinggi di dalam organisasi kekristenan Gereja Kalimantan Evangelis. Saya bertanya kepada Pak Hewo bagaimana selama ini, apakah mereka sudah dapat melaksanakan ibadah mandiri, apakah mereka sudah sejauh ini bisa melakukan doa dan ibadah-ibadah secara mandiri. Mari kita sedikit mendengar dari beliau ini, dan saya memberikan beberapa pertanyaan, dan nanti tentunya dari rumah ini kita akan beranjak lagi ke rumah warga yang lain. Pak Ran, Bapak kan sudah beberapa kali saya datang, kemudian beberapa warga yang mengikuti keyakinan kekristenan, dan saya berkali-kali datang. Nah, hari ini saya secara khusus datang meminta sedikit pendapat dari Bapak. Selama kunjungan saya beberapa kali untuk sama-sama berbagi pemikiran, meneguhkan iman pengharapan kita, bagaimana menurut pemantauan Bapak yang terjadi di kehidupan warga kita yang baru-baru ini berpindah keyakinan menjadi seorang Kristen, dari yang dulunya punya keyakinan agama keharingan maupun animisme. Selama saya berkunjung dengan Bapak, kita sering menyampaikan tentang bagaimana agar mereka bisa melakukan ibadah secara mandiri, berdoa. Bisa Bapak izin menuturkan bagaimana perkembangan keimanan mereka menurut pengamatan Bapak, karena sudah beberapa kali dilakukan kunjungan. Apakah kira-kira kunjungan ini sudah dalam tanda kutip mampu mengantar mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri, mengelola iman pengharapan mereka, atau ada bagian-bagian yang kemudian perlu terus mendapat bimbingan dan sebagainya dari saya secara pribadi sebagai orang yang katakanlah bertanggung jawab, karena kitalah yang kemudian membawa dan membaptiskan mereka untuk meyakini kekristenan ini. Mungkin Bapak sedikit bisa beri komentar, dengan hormat silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang menjelang sore, bahkan terima kasih untuk kedatangan Bapak ini kesekian kali sudah berkunjung ke jemaat GKI Desa Gandrung dalam rangka yaitu mungkin sekaligus pelayanan untuk jemaat di sini, dan kami sangat merasa senang atas kedatangan dari Bapak Prestio ini. Sudah berkali-kali membawa di dalam pelayanan ini banyak istilahnya ada kemajuan lah. Pertama, kemajuannya dari segi keimanan mereka yang mungkin baru masuk lah dikatakan untuk jemaat GKI Batak Karwat ini. Khusus itu mereka yang 4 kakak, dan ada sebagiannya sudah mengaku menjadi warga jemaat ataupun warga Kristen, namun mereka belum dinikahkan atau diteguhkan secara Kristen. Maka mereka berusaha atas saran
dan petunjuk baik dari saya selaku ketua majelis dan dari penasehat, mungkin dalam rangka istilahnya mereka kehidupan mereka menjadi warga jemaat di sini antara lainnya kesulitan kalau mereka bikin ini akte, jadi dari Dukcapil itu tidak akan menerima kalau tidak ada surat pemberkatan secara sah dari gereja itu. Maka atas dasar itu ataupun yang disarankan oleh dari pihak Bapak ini, Bapak Prestio ini, mereka terpanggil, bahkan sudah membuat foto gandeng kemarin untuk bisa diteguhkan dalam kunjungan triwulan. Kenyataannya setelah peristiwa wabah corona ini, lalu pelayanan untuk mengadakan peneguhan nikah tidak dapat dilaksanakan kemarin. Mungkin karena ada saran dari ketua resort, ya mereka mengira bahwa wabah ini tidak lama, mungkin ditunda-tunda untuk kunjungan ataupun kunjungan harian untuk akan datangnya. Ternyata sampai sekarang ini belum ada. Ya, belum ada. Ya. Ya. Baik pemirsa, sekali lagi memang berkenaan dengan himbauan untuk sementara tidak melaksanakan ibadah di gereja. Ini perlu sekali bagi seorang rohaniawan seperti saya dalam kapasitas penginjilan dan para pemuka agama, seharusnya para pendeta, diakonnya dan penetua. Saya kira ini juga perlu jika ada waktu untuk mendatangi warganya untuk menyampaikan. Bukan berarti ibadah ini untuk selamanya ditiadakan atau mengurangi iman dan pengharapan kita, tapi semata-mata kita hanya bertindak bijaksana sampai nanti ada ketetapan dari pemerintah berikutnya. Walau kalau kita sebetulnya mau mengamati secara seksama, bagi warga kita yang tinggal di pedalaman, yang kehidupannya tidak berbaur dengan perkotaan, dan ketika tidak ada pribadi yang kemudian datang masuk ke desa ini dari luar, atau orang-orang yang datang dari perkotaan yang cenderung ada kemungkinan terkontaminasi, sebetulnya tidak masalah. Tetapi sebagai warga yang taat terhadap pemerintah dan anjuran, kami pun berupaya untuk memberikan pemahaman dan mengikuti saran daripada pemerintah. Walaupun sekali lagi kalau memang masyarakat di tempat yang diam daerah terpencil seperti ini, kecil kemungkinan ada terkontaminasi ketika tidak ada pribadi yang datang membawa wabah itu ke kampung seperti ini. Tapi saya pribadi terpanggil untuk memberikan pemahaman kepada warga berkunjung bahwa untuk sementara memang kita tidak bersekutu, tetapi bukan berarti pelayanan iman dan pengharapan kita lalu dikurangi atau ditiadakan, tidak. Tapi kita berupaya untuk memberikan pemahaman agar melaksanakan ibadah secara mandiri. Nah, saya pikir mungkin Ibu bisa memberi sedikit pemikiran dan komentar. Bagaimana menurut pengamatan Ibu? Terserah dari mana Ibu yang mau berkomentar. Bagaimana pengamatan Ibu kegiatan di kampung ini, walaupun rumah kita cukup jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi paling tidak ada pertemuan, ada bincang-bincang dengan sesama ibu-ibu. Bagaimana, apa yang dirasakan atau apa yang dikeluhkan oleh ibu-ibu berkenaan dengan misalkan tidak dilaksanakannya ibadah secara bersekutu sebagaimana hari-hari atau saat-saat sebelum virus corona ini datang. Tapi hari ini berkenan kiranya memberikan sedikit komentar seperti apa. Barangkali Ibu silakan, nanti seperti apa pemikirannya, silakan. Mari Ibu, berkenan. Sampai ya, tidak bahasa mak yang tahu, dan bahasa Indonesia. Berkenan Andri, pelayanan ibadah kami hanya tidak tutup Pak. Lalu kami bagi liturgi dibagikan ke tiap-tiap rumah jemaat, dan renungan harian dibagikan oleh resort GKE Paku, dibagikan agar kami dapat mandiri beribadah di rumah masing-masing. Tapi sebenarnya saya pribadi merasa bahwa karena kebiasaannya ibadah di gereja bersama-sama dengan orang banyak, jadi kalau ibadah sendiri itu rasanya hambar. Ya hambar, lain sekali dengan beribadah dengan orang kita banyak di gereja. Jadi
saya sedikit ada kelemahan lah, lemah rasanya, kurang bersemangat, tidak ada penguatan, karena menurut saya ibadah di gereja bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang lain adalah untuk membangkitkan semangat kita dengan sesama kita, gitu Pak. Terima kasih. Channel Pristio, mudah-mudahan wabah corona ini akan cepat berlalu dan warga gereja kita nanti akan memiliki semangat kembali, karena memang dapat kita pahami kalau di perkampungan kecil seperti ini saat beribadah hari Minggu itu selain daripada kita melaksanakan dan memuji memuliakan nama Tuhan, ini juga salah satu wadah untuk berjumpa dengan keluarga, warga, kerabat, handai taulan, karena hari-hari lain kadang-kadang masing-masing memiliki kegiatan rutinitas, pergi ke ladang, nyadap karet, mengurus rumah tangga masing-masing, tidak seperti kehidupan di perkotaan yang umumnya setiap waktu bisa bertemu. Karena maklum di sini satu rumah ke rumah yang lain itu jaraknya juga cukup jauh, dan sekali lagi kehidupan masyarakat pedesaan tidak terlalu terbiasa. Mereka jauh lebih terbiasa menghabiskan waktu untuk memperbaiki kehidupan. Ya, selanjutnya nanti kita akan lihat lagi. Ikuti terus ya videonya dan jangan lupa subscribe supaya saya dapat menghadirkan konten-konten yang baik buat pemirsa. Terima kasih untuk sementara. Ya, pemirsa, kita sedang menikmati sebuah kopi hangat, dan kopi ini dibawa dari kota. Nah, Marcel, sahabat kita ini juga pribadi yang rada-rada gimana gitu. Kalau tidak minum kopi dia pusing katanya. Nah, ini kopi disuguhkan oleh keluarga rumah tangga ini, tapi dibawanya oleh Marcel, kopi mix. Katanya kopi ini bisa menyegarkan, yang kemudian ngantuk-ngantuk bisa jadi segar kembali. Bapak kita Ari Hartono juga. Bapak Ari, mana Bapak Ari? Ya, Oh, sana Bapak Ari. menikmati kopinya dan kawan-kawan yang lain, Ibu Ketua Majelis. Ya, kita nanti akan sebentar lagi melanjutkan perjalanan kita ya. Ikuti terus video kita ya dan tonton. Kita bisa menyaksikan bagaimana kehidupan masyarakat di pedesaan yang konon mereka jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, tapi kalau dilihat-lihat tingkat menikmati kehidupan ternyata mereka nggak kalah enjoy dengan orang-orang yang memiliki mobil Mercedes, yang mereka memiliki rumah bertingkat, full AC. Tapi di sini saya kira kalau dibanding-banding bagaimana cara menikmati hidup, sekali lagi tidak kalah. Mereka cukup menikmati dengan kesederhanaan mereka. Pikiran mereka tidak memikirkan bagaimana kemudian membeli pesawat dan sebagainya, tapi hanya berpikir bagaimana hari esok ada yang mereka makan. Karena sebagaimana ajaran firman Tuhan juga, Tuhan menjanjikan berkat, cukup makan satu hari saja. Dengar doa yang sempurna itu seperti apa. Berilah kami makanan hari ini secukupnya. Karena zaman perjanjian baru, berkat Tuhan itu ternyata cukup, untuk makan pun sudah. Karena janji keselamatan telah dianugerahkan. Berbeda dengan perjanjian lama, kita belum segenapnya, firman Allah belum digenapi, dan keselamatan belum menjadi milik kita semua, maka banyak sekali janji berkat Tuhan dalam bentuk materi. Tapi hari ini dalam perjanjian baru berkat Tuhan itu sudah dinyatakan bahwa kita diselamatkan. Puji Tuhan.